Panduan Ibadah Online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu 10 Januari 2021. Selamat beribadah dan bersekutu kepada seluruh anggota jemaat di rumah masing-masing. Kita diajak memuji Tuhan dari PKJ 7. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita diajak memuji Tuhan kembali dari PW1 plus nomor 300 sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sidang Jemaat GKP Karawang yang berbahagia, tibalah saatnya kita akan melayani firman Allah. Baik sebelum kita membaca dan mendengar firman Allah, kita datang berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, kami merendahkan hati datang sujud kehadirat-Mu. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh-Mu yang kudus, mengkuduskan dan melayakkan kami untuk membaca dan mendengarkan firman Allah, untuk merenungkan, dan kami dapat memetik makna-makna rohani yang akan kami bawa dalam kehidupan kami sehari. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Kuduskanlah kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih, pada ibadat Minggu tanggal 10 Januari 2021 ini, pembacaan firman Allah diambil dari Injil menurut Markus, pasal yang pertama, ayat 4 sampai dengan 11. Injil Markus pasal pertama ayat 4 sampai dengan 11. Demikian firman Allah.
Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah saudara-saudara dan saya yang mengimani firman itu dan memberlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih, Jemaat GKP Immanuel Karawang yang berbahagia. Salam alaihim. Saudara-saudara, tema kita pada minggu ini berjudul bukan sekedar mengakui dosa, tetapi hidup baru dalam pertobatan sejati. Saya ulangi, bukan sekedar mengakui dosa, tetapi hidup baru dalam pertobatan sejati. Saudara-saudara sekalian, Injil Markus sangat spesifik. Spesifik sekali. Ia memulai berita kedatangan Mesias diawali seorang perintis, pendahulu, pembuka jalan, advance personal, yaitu Yohanes Pembaptis. Injil Markus mencatat bersaksi bahwa kehadiran Mesias diawali oleh Yohanes sebagai pendahulu, sebagai perintis Mesias, merupakan mata rantai karya penyelamatan Allah atas dosa isi dunia. Saudara-saudara, hal tersebut dinubuatkan lebih dahulu oleh firman Tuhan melalui Nabi Yesaya. Terdapat dalam Yesaya 40 ayat 3 sampai dengan 5. Firman itu digenapi dalam berita sukacita. Kitab Injil Markus pasal 1 ayat 2 dan 3. Saya akan bacakan. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Saudara-saudara, diawali dengan penggenapan seorang pendahulu, advance personal, sekaligus menunjuk kepada Mesias yang diurapi, yaitu Yesus, yang artinya Tuhan penolong yang dijanjikan. Yohanes Pembaptis melayani dan bekerja bersaksi tentang Mesias,
Fokus kita lihat dari ayat 4. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Saya ulangi lagi, saudara-saudara. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Kata-kata ini peluang buat saudara dan saya, buat orang Israel dan buat seluruh manusia di dunia. Pelayanan Yohanes Pembaptis sangat terkenal. Seruan-seruan yang berani, lantang, ajakan bertobat dan ditandai dengan baptisan di Sungai Yordan. Banyak orang yang datang dari Yudea, dari Yerusalem, dari sekitar Yudea. Pokoknya sangat populer pada zaman itu, pada zamannya. Saudara-saudara, tetapi tak sekali-sekali Yohanes tergoda dengan mau merebut kemuliaan Allah. Yohanes terkenal, tetapi dia sangat rendah hati. Kita bisa lihat dari ayat 7 dan 8. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, loyalitas total. Saya katakan loyalitas total 100% untuk kemuliaan Yesus yang perlu kita contoh untuk saat ini. Untuk hidup saudara dan saya memasuki tahun pengharapan, tahun 2021. Contoh kecil, ada bahaya dalam diri kita. Di dalam diri kita setiap pribadi ada keinginan ingin diakui eksistensinya. Dorongan penyataan diri itu selalu ada. Rasa ego kita, sehingga banyak kita melihat buah-buah karya kita, buah-buah pelayanan kita, terbawa oleh rasa bangga, kita klaim bahwa semua itu hasil karyaku, hasil perjuanganku, hasil jerih payahku. Apalagi buah-buah pelayanan Yohanes Pembaptis luar biasa, saudara-saudara. Banyak orang bertobat dan membaptiskan diri untuk bersedia dibaptis di Sungai Yordan. Namun Yohanes Pembaptis tidak tergoda, tidak terjebak untuk merebut kemuliaan Tuhan. Yohanes Pembaptis dengan kerendahan hati, loyalitas yang tinggi, fokus mengabdi untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kita lihat ayat 8 tadi, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis dengan air, tapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Inilah perilaku sifat seorang pelayan yang dapat kita contoh bagi semua anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan maupun tidak terlibat. Wajib kita contoh. Saudara-saudara, ternyata sifat loyalitas mau mengabdi dengan sungguh. Ketika Yohanes Pembaptis berjumpa dengan Yesus, Yohanes lebih dulu menyambut Yesus dengan belak-belakan siapa Yesus itu. Dalam Yohanes 1 ayat 29, keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita lihat saudara-saudara, sifat rendah hati, loyalitas yang tinggi, fokus, komit, mengemban tugas pokok. Ia membuka tabir rahasia tugas Mesias dalam rangka pelayanannya untuk Mesias. Yesus merespon pelayanan Yohanes. Ia bersedia diri dibaptis oleh Yohanes. Artinya saudara-saudara, Yesus mengaminkan pelayanan Yohanes. Yesus setuju. Yesus membenarkan pelayanan tersebut. Yesus mentoladani sifat
sebagai pemimpin, namun rendah hati. Kita mau mendengar seruan firman Allah, sportif, jujur, mengakui kesalahan dosa-dosa kita, lalu bersedia bertobat, tak mengulangi lagi dosa-dosa kita itu, bersedia dibaptis, ada pengampunan, ada pembaharuan. Jadi baptisan Yohanes bermakna utama adalah pertobatan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengaminkan itu, menghargai. Genaplah nubuat para nabi sebelumnya. Inilah Mesias yang dijanjikan. Saudara-saudara kasih Tuhan, jemaat GKP Karawang yang berbahagia. Jadi pelayanan Yohanes Pembaptis ada 3 makna penting yang perlu kita petik buat kita. Dan nanti kita pakai mana yang perlu, mana yang kita harus ambil bagi kehidupan kita. Pertama, mengingatkan kepada dunia Israel dan kita semua manusia bahwa dunia sudah kena intervensi dosa, dikuasai oleh dosa. Oleh karena itu, Tuhan memprogramkan karya penyelamatan pendahulu dan Mesias untuk membebaskan dosa yang menguasai dunia. Yang kedua, ada peluang emas, seruan kesempatan untuk bertobat yang sungguh-sungguh saudara dan saya mau datang kepada Tuhan. Ketiga, bersaksi tentang Mesias telah datang ke dunia sebagai anak domba Allah untuk menebus dosa isi dunia. Bagi yang bersedia mendengarkan seruan pertobatan, terima Yesus, ada pengampunan. Ada yang mau bersedia dibaptis, ada hidup baru. Kita lihat kesaksian firman Tuhan ketika Yesus bersedia dibaptis, ayat yang 10 dan 11. Yesus keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu ada suara, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, kita lihat ayat ini. Bumi dan sorga menyatu, bersaksi di dalam peristiwa pelayanan Yesus bersedia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Menyatu antara sorga dan bumi. Inilah Alkitab yang luar biasa. Dengan kata lain, kuasa kemuliaan sorgawi nyata di bumi ini. Ketika Yesus bersedia diri, menghambakan diri, merendahkan diri, mengaminkan pelayanan Yohanes Pembaptis. Genaplah nubuat para nabi, Nabi Yesaya, Nabi Daniel, Nabi Mika. Kini kita harus yakin akan Mesias yang dijanjikan sudah datang mengampuni dosa-dosa saudara dan saya. Saudara-saudara sekalian, keyakinan iman seperti itulah merupakan modal utama kita memasuki tahun 2021, tahun pengharapan. Walaupun banyak orang yang berkata tahun tanda tanya, tahun berat, tahun beban yang bertubi-tubi. Tapi buat saudara dan saya yang percaya pada Yesus adalah tahun pengharapan. Tetapi kenyataannya bagaimana saudara-saudara? Kita lihat kenyataan sekarang. Sejak Januari 2020 sampai dengan Januari 2021, pandemi COVID-19 terus melanda bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia. Sangat berbahaya sekali. Semua stuck, PSBB, lockdown, membuat perekonomian drop, kehidupan sosial ketat dibatasi. Baru-baru ini ada berita mass media tanggal 22 Desember 2020, Metro TV, TV One, Kompas TV, ada 10 ahli virus di Inggris menemukan keturunan virus varian baru dari corona itu yang lebih cepat menular sehingga kerajaan Inggris membuat peraturan
menutup semua pelabuhan udara dan pelabuhan laut, kereta api. Keluar masuk Inggris di stop. Belum lagi saudara, tanggal 27 Desember, mass media TV One, Metro TV, memberitakan virus corona varian baru itu sudah menjalar di 8 negara. Bukankah ini bahaya? Sekarang kita lihat di Indonesia, pandemi COVID-19 semakin bertambah terus sampai mendekati angka 800.000 lebih. Bersyukur ada yang sembuh. Bersyukur akhir Desember datang vaksin untuk penangkal supaya kita bisa bertahan. Namun semuanya itu tetap akibatnya perekonomian tetap drop, bahkan minus. Kehidupan sosial dibatasi, merembak hoak, ujar kebencian, provokasi yang tendensius, korupsi, kriminal semakin menjadi-jadi. Membunuh orang dipotong-potong, mutilasi. Kepala di mana, kaki di mana, tangan di mana. Baru-baru ini ada karena stres ekonomi. Suaminya pilkada, ibunya bunuh anak kandungnya 3 orang karena tidak mampu lagi menahan beban ekonomi. Market narkoba semakin marak. Disinilah peranan iman percaya kita kepada Yesus, serta teguh berpegang kuat pada janji Kristus. Yesus sudah mengemban tugas di kayu salib, mati, bangkit, naik ke surga. Kini ia berkuasa di surga, memiliki hidup saudara dan saya. Yesus memiliki kuasa di surga dan di dunia. Kita harus yakin akan penyertaannya. Timbul respon dari orang percaya. Timbul respon dari saudara-saudara dan saya. Yang kita sebut new normal dan new mission. Pertanyaannya, apa itu new normal? Menerapkan protokol kesehatan yang disiplin pada saudara, pada keluarga, pada jemaat kita, itu new normal. Ibadat online, virtual, live streaming, daring, itu new normal. Kreasi usaha home industry, gado-gado online, bakso online, roti online, itu new normal. Belajar online, kerjasama antar denominasi gereja online, itu new normal. Olahraga, berjemur di panas matahari, minum jamu herbal, cari kegiatan yang positif, itu new normal. Sekarang pertanyaan apa new mission? New mission itu sesuai dengan firman Allah hari ini. Mengaku dosa, mohon ampun, pertobatan total, hidup baru di dalam Tuhan. Itu new mission. Yakin berpegang akan janji Tuhan sambil berhikmat, itu new mission. Tidak diam, stuck, tunggu rezeki dari langit, saudara-saudara. Matius 7 ayat 7-8 Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya. Mintalah maka akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang memberi mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Inilah janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada saudara dan saya. Rajin usaha, rajin bekerja, rajin berdoa. Hanya hidup baru melalui pertobatan kepada Yesus, kita akan selamat dalam lindungannya. Saudara-saudara jemaat GKP Kerawang yang dikasihi Tuhan. Janji Tuhan itu kuat dan teguh dari dulu, sekarang, dan akan datang sampai Maranatha. Israel dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian 40 tahun terputar-putar di gurun pasir. Namun Tuhan tetap menyertai dengan tiang awan, tiang api,
dan makanan serta minuman. Janji Tuhan dalam Keluaran 23 ayat 25 kita dengar. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Itu janji Tuhan. Banyak janji Tuhan lagi yang lain ketika mereka sampai di tanah perjanjian dan membangun suatu negara. Banyak Israel melakukan kesalahan, bermain mata dengan dewa-dewa sekitarnya. Namun janji Tuhan tetap melekat. Antara lain Mazmur 91 ayat 6-7. Demikian firman Allah. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ketika Israel sudah tiba, Israel bertobat dan berpegang pada janji itu. Kita masuki tahun 2021 dengan iman dan berhikmat, intim dengan Allah, maka kita selamat. Sebagai penutup renungan ini, ada satu ayat yang saya perlu sampaikan kepada saudara-saudara. Mazmur 62 ayat 2. Bagi kehidupan jemaat umat Tuhan. Hanya dekat Allah aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Itulah keyakinan Israel, keyakinan saudara dan saya. Hanya dekat Allah aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Kita hadapi masa COVID yang kita tidak tahu. Tapi kita yakin percaya Yesus akan mengusir penyakit itu dari muka bumi ini. Akhir dari renungan ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun yang berkaitan dengan tema khotbah ini. Pantunnya adalah demikian. Buah serikaya, buah kecapi dimakan di depan gereja. Saudara-saudara dan saya jika percaya setia sampai mati, so pasti kita masuk surga. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita menyatakan pengakuan iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 6-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita berdoa persembahan. Kami menyadari
bahwa berkat-berkat-Mu sungguh tak terhitung banyaknya yang sudah kami terima dan rasakan. Ajarlah kami supaya tidak melupakan setiap kebaikan dan berkat-Mu. Saat ini kami menyerahkan persembahan kami untuk mendukung pekerjaan pelayanan serta bagi hormat kemuliaan-Mu. Tanamkan dalam hati dan hidup kami supaya kami memiliki kemurahan hati sama seperti Kristus yang sudah bermurah hati dalam perjalanan hidup kami. Amin. Kita memuji Tuhan kembali dari KJ 299, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Pokok-pokok warta jemaat. Adapun warta jemaat sebagai berikut. Pelayan firman pada kebaktian Minggu 10 Januari 2021 ini dilayani oleh Bapak Asikin Baiin dari PAUK Immanuel Cijantung. Peneguhan komisi periode 2021 sampai 2023 pada hari Minggu 17 Januari 2021. Untuk persembahan, sementara untuk persembahan dapat ditransfer ke rekening GKP Immanuel Karawang seperti tercantum pada warta jemaat dan dapat diserahkan kepada bendahara majelis jemaat. Dengan menyertakan bukti transfer secara pribadi atau disampaikan kepada majelis jemaat pada minggu berikutnya. Demikian warta minggu ini. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah kita memasuki doa syafaat. Kita doakan berbagai pergumulan kita, dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman Allah yang disampaikan, ditaburkan hari ini. Biarlah pergumulan, masalah, tantangan bertubi-tubi dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, jemaat, dan bangsa Indonesia. Namun, sesuai dengan janji Tuhan, jika kami berserah dengan sungguh kepadamu, maka kami selamat dan dilindungi Tuhan. Itulah kami serahkan hidup kami. Ya Tuhan, kami serahkan rumah tangga Kristen yang ada dalam persekutuan jemaat GKP Immanuel Karawang di tempat ini. Tuhan berilah damai sejahtera, kekuatan iman, kesehatan, panjang umur, dan rezeki. Sehingga semua Tuhan pelihara. Baik bapak, ibu, oma, opung, anak-anak terpelihara oleh kasih sayang Tuhan. Kami berdoa untuk perangkat gerejamu di tempat ini. Untuk para pendeta, bapak, ibu pendeta. Untuk majelis jemaat. Untuk pengurus komisi-komisi yang ada di dalam jemaat ini. Tuhan berkati, kuatkan iman percaya mereka. Tuhan kuatkan juga semangat mereka. Sehingga mereka dalam melayani, membantu, melibatkan diri dalam kegiatan gereja ini. Sungguh-sungguh mereka laksanakan. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah Tuhan mau menjamah satu persatu. Tuhan berkati makanan minuman. Tuhan berkati keluarga yang merawat. Tuhan berkati para dokter dan para medis. Tuhan berkati obat-obatan. Sehingga itu semua adalah uluran tangan Tuhan untuk menyuntuh mereka. Sehingga mereka dapat sembuh kembali.
Tuhan, kepadamu-lah kami serahkan saudara-saudara kami yang sakit, baik yang jauh dan dekat. Bapa di sorga, kami serahkan untuk kegiatan kami para orang tua yang mencari nafkah. Tuhan, tolong beri kekuatan iman. Berilah hikmat kepada kami, agar kami dapat mengabdi, bekerja, apapun yang kami lakukan. Yang penting pekerjaan itu halal dan berkenan di mata Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan untuk generasi muda kami, para pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, dan anak-anak TK. Mereka adalah harapan kami di masa depan, harapan gereja di masa depan. Kuatkan iman para orang tua agar dapat mendidik dengan sungguh-sungguh, mentolerani dengan sungguh-sungguh, membimbing dengan sungguh-sungguh untuk generasi muda kami, agar mereka dapat mewarisi iman Kristen, mewarisi karya-karya besar yang dilakukan oleh orang tua mereka. Ya Tuhan, Bapa di sorga, kami serahkan untuk para lansia yang ada di jemaat ini. Mungkin terbatas gerakannya, hanya diam di rumah. Namun ya Tuhan, kepadamu-lah kami persembahkan hidup mereka. Mereka tumbuhkan imannya untuk selalu berdoa dan berdoa untuk dirinya, untuk anak, mantu, cucu, dan buyutnya, untuk gereja, untuk masyarakat, untuk negara. Sehingga para lansia adalah doa syafaat yang utama di dalam kehidupannya. Bapa di sorga, kami serahkan untuk pemerintah di Karawang ini, baik Pemda, polisi, TNI, aparat semua yang terpadu, sehingga mereka bisa menjaga jemaat GKP Karawang ini, menolong GKP Karawang ini, dapat menjadi jemaat yang baik di mata Tuhan maupun baik di mata masyarakat. Bapa di sorga, kami serahkan untuk GKP di Jawa Barat. Tuhan berkati satu persatu. Berilah kekuatan iman kepada para pendeta. Tuhan berikan kekuatan iman untuk majelis sinode, untuk pengurus BP Klasis. Tuhan berikan untuk badan-badan pelayanan yang ada di lingkungan GKP. Tuhan berkati. Sehingga kami dalam keadaan kesulitan apapun, Tuhan tetap pelihara kehidupan kami. Bapa, kepadamu-lah kami serahkan tahun 2021 ini. Langkah kami, gerakan kami, pelayanan kami, pemikiran kami, idealis kami serahkan kepada kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus Juru Selamat kami, biarlah Engkau memelihara akan kehidupan pemerintah kami. Pemerintah Jokowi dengan para menterinya, dengan seluruh pemerintah yang ada di daerah, para gubernur, bupati, wali kota, dan terus dalam kepimpinan bangsa ini, Tuhan berikan kekuatan iman, sehingga bangsa Indonesia boleh luput dari pandemi COVID-19, termasuk juga bangsa-bangsa di dunia. Engkaulah yang memiliki sorga dan dunia. Engkaulah yang memiliki hidup kami. Oleh karena itu kami berserah kepadamu. Doa kami ini ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan kembali dari PKJ 200, Ku diubahnya. Saat ku berserah,
hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kedamaian dan selamatlah lenyap, dan yang baru lebih berkenan ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Jemaat Tuhan, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan yang saudara-saudara sudah dengar. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.